Kayak gini. Ini oke. Nah, halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Kali ini saya seneng banget ya, karena ini lagi main-main ke Passione Yarn Store. Bareng saya, di sebelah saya ini ada Cerini. Halo. Nah, ini adalah owner dari Passione Yarn Store. Sekarang kita lagi main-main ke sini, kita mau nanya-nanya juga nih, mau interview juga. Nah, Cerini ini sebutnya gimana nih? Passione itu bener Passione ya? Betul, Passione. Artinya apa tuh Passione itu? Bisa diceritain nggak awal mulanya dulu gimana? Passione itu dari bahasa Perancis ya, yang artinya passionate. Jadi dulu awalnya itu dari tahun 2018, saya mulainya dari kubikel kecil. Kira-kira cuma 5 meter persegi lah ya. Terus nama pertamanya itu Yarn Passion. Yarn Passion. Ya, cuman karena dengan berkembangnya waktu gitu ya, tokonya juga jadi lebih gede, terus kita mau lebih dikenal gitu ya. Nah, kita ganti rebranding lah, rebranding. Ya, dan memang mengarahnya ke Eropa. Ke Eropa. Ya. Nah, awal mulai dulu bikin Passione ini itu apakah murni memang karena Cerini itu hobi gitu ya, atau memang udah ada bisnis plan nih, udah disiapkan gitu? Awalnya sih memang dari hobi lah ya. Hobi itu kan dari saya hobi benang ini dari kecil sih, dari sejak SD kelas 6. Udah belajar ngerajut? Ya, sudah belajar crochet waktu itu pertama kali. Nah, terus belajar knitting, tapi zaman itu kayaknya di Surabaya tuh toko benang tuh baru satu ya. Terus habis gitu yang ngajar juga udah tua. Nah, terus saya diajarin toko benangnya. Diajarin knitting itu masih pakai alat yang sticknya panjang gitu loh. Oh, betul. Terus kan capek, gak enak ya, nggak suka gitu loh. Nah, waktu sekolah di Belanda malah nggak sempet nyari-nyari toko benang apa segala macam. Pokoknya selama sekolah tuh nggak sempet main-main lah, istilahnya tuh gitu. Jadi balik ke Indonesia baru mulai lagi kelihatan, oh bagus ya, ada kayak gini gitu loh. Nah, waktu jalan-jalan ke luar negeri kan kelihatan, oh toko-toko benang di luar negeri itu keren-keren, ada kafenya, ada apa buat tempat orang chill out lah istilahnya gitu kan. Betul. Nah, jadi pengen bikin di Indonesia kayaknya nggak ada gitu loh. Memang sih. Nah, ini kan tadi ternyata Cerini ini pernah sekolah di Belanda ya. Itu kan saya juga sering banget tuh lihat di Instagram gitu ya. Kalau teman-teman lihat itu Cerini ini sering banget memang jalan-jalan ke Eropa gitu ya, terutama ke Jerman juga. Nah, itu ngapain aja Cek kalau boleh tahu? Iya, saya memang seneng banget sama Eropa ya, karena negara-negara di Eropa itu kan berdekatan. Naik bis dikit udah pindah negara, naik bis dikit pindah negara. Di sini belum tentu 2 jam baru sampai Surabaya Barat, sampai Bungurasi gitu nanti ya, sampai Sidoarjo. Nah, kalau di Eropa kan ya udah ganti negara gitu. Dan mereka punya culture-nya itu saya suka lah sama bangunan, sama culture cerita-cerita kerajaan zaman dulu gitu kan. Jadi kalau ke Eropa, ke Jerman, sukanya ke kota-kota kecil malah. Nah, salah satu tempatnya Adi ini juga bukan di kota besar dia. Oh, di kota mana sih kalau? Di Altena. Altena, itu berapa jauh gitu dari ibu kota Jerman? Saya kalau ke Adi itu kita berhentinya di Köln. Jadi dari Köln itu masih naik bis sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lah. Gitu. Jadi dia tempatnya itu kayak di lereng gunung, kayak di Tretes lah. Yang kayak bagus banget itu biasanya. Iya, dia banyak gitu ya. Dan dia kan udah perusahaan lama ya, umurnya udah hampir 200 tahun loh. Adi itu. Iya. Oke, wah ini menarik banget nih ya. Soalnya brand Adi itu mungkin beberapa teman sudah tahu, ada beberapa yang teman-teman rajut flower di sini mungkin masih asing gitu ya. Jadi Cerini bisa cerita kalau Adi itu brand dari udah lama banget ya. Iya. Nah, ini nyambung nih dengan brand Adi gitu ya. Saya tuh sebenarnya pernah beli produk Adi, Adi Express yang agak
yang kecil ya, yang muter banget, yang muter kayak gitu ya, betul kayak yang di atas itu. Nah itu memang kan build quality-nya tuh bagus toh, kayak kokoh banget gitu loh C. Apa memang benar ya Adi, produk-produk Adi itu memang sekokoh itu, atau ada cerita yang bisa Cece sharing? Jadi apa namanya, produk Adi ya, terutama produk yang saya jual ya, saya ngomong yang ini aja deh, jarum knitting ya, karena kalau bagus banget nih ya. Nah jarum knitting ini circular itu Adi itu ada yang gold sama ada yang silver. Saya nggak jual yang gold ini karena gold ini lama-lama bisa berubah warna, karena dia kan diwarna ya. Nah yang pasti semua produk stainlessnya Adi ini nickel free. Nickel free, oke. Jadi buat orang-orang yang punya masalah kulit atau dia alergi sama nikel itu produk Adi ini aman banget. Nah ini Adi Novel. Oke, ini yang interchangeable ya C? Ya, ini yang interchangeable. Tunjukin ke teman-teman. Ada beberapa yang saya lagi pakai ini. Ini teksturnya memang bergerigi gini ya C ya? Ya, kotak-kotak. Jadi dia rounded rectangular gitu loh. Jadi apa ya ngomongnya itu ya dia. Ini untuk memudahkan gripnya ya C ya? Ya, untuk pemula itu karena dia ada mentul-mentulnya ini ya, itu lebih ke apa, benangnya lebih nggak gampang slip keluar. Terus inovasi Adi ini adalah untuk sebetulnya untuk teman-teman tuh supaya gauge-nya lebih rata, ini jaraknya. Oh iya. Karena ada sekat-sekatnya itu kan. Betul. Ya, tapi kalau kita udah nggak ini ya nggak kerasa gitu loh, udah terbiasa ya. Iya. Nah, satu lagi yang mungkin teman-teman banyak yang tanya, ini sambungan gitu tuh apakah nyangkut benangnya? Betul. Selama dia nggak, kita tensionnya oke, betul ya, ini nggak nyangkut nih, punya saya juga nggak apa-apa gitu ya, kan, aman jalan, ya? Aman. Nah, mungkin yang nyangkut itu karena memang dia terlalu kenceng, itu kan nariknya dan sebagainya. Jadi selama ininya benar tuh nggak ada masalah ya. Terus apalagi ya, Adi itu dia kalau bambu, kayu segala macam itu saya juga nggak jual karena khawatirnya udara di Indonesia nggak cocok. Gitu. Penyimpanan dan segala macam, jadi kayu itu kan mungkin bisa lembab, bisa cepet jamur segala macam ya. Nah itu saya nggak bisa komen untuk kualitasnya Adi. Karena saya nggak pegang juga. Betul, ya kan, untuk produk kayunya. Terus Adi Express mesin dan ini ya, ini salah satunya nih Adi Egg nih. Nah ini lucu banget nih, saya baru lihat di sini teman-teman. Saya punya yang ukuran besar, pernah saya review juga. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu bisa langsung cek di videonya itu ya. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Nah ini yang versi mininya ya, ini ya. Jadi ini khusus untuk bikin cord, tali buat tas biasanya, atau sekarang nih yang lagi ngetren nih teman-teman pada banyak bikin itu ya, yang buat kayak huruf-huruf gini nih. Ya betul. Yang dikasih ini salah satu contoh ya. Saya lagi percobaan nih ya. Lagi mau bikin tulisan Passione mestinya gitu kan, baru P-nya. baru P-nya belum dibetulin juga ya kan. Nah dan satu hal yang saya suka dari Adi, dia sudah nyiapin spare part-nya. Entah ininya yang rusak misalnya gitu ya, cranknya, dia ngomongnya kan cranknya ini, atau jarum ininya, semuanya itu ada gantinya. Jadi aman ya. Iya, jadi nggak usah beli satu mesin yang baru lagi gitu kan. Cuman memang Adi ada pesan bahwa mesin-mesinnya ini bukan barang untuk produksi pabrik. Jadi hanya untuk hobi lah ya. Ya, home industry pun juga dia nggak nyaranin kalau itu sampai dipakainya terus-terusan. Iya, gitu. Karena gimana pun juga ini kan
plastik ya, Iya, lucu itu bukan banget ini. mesin. Saya baru tahu kalau ada yang versi cordnya ini. Oh, Saya kira oke. tuh yang paling kecil udah yang small itu aja gitu. Ternyata ada yang versi mininya ya. Ada bukunya juga loh yang khusus ngomongin pattern-patternnya Adi Express, Adi Egg, Adi yang king size, ada. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi Ya. produk-produk Adi ini banyak banget nih teman-teman. Nah ini tadi kan kita ngobrol masalah jarumnya ya dari brand Adi gitu. Sekarang kita lanjut ke masalah benang nih Ce. Ya. Nah menurut Cece nih kalau Cerini ya, kalau misalnya benang-benang di Eropa itu gimana Ce? Kalau dibandingkan dengan benang-benang produksi Asia atau Amerika gitu? Sebetulnya saya kan lebih ke arah knitting ya, karena kalau di Indonesia kayak orang-orang crochet juga udah banyak yang bisa, dan saya kepingin lebih mempopulerkan knitting. Nah, knitting kebanyakan itu kalau misalnya pakai wool, jadi saya memang segmentasi marketnya itu menengah ke atas. Oke. Jadi saya memang khusus barang import. Nah importnya kenapa kok nggak dari Asia, kok dari Eropa atau Amerika gitu ya? Karena menurut saya udara mereka di sana itu kan dingin. Kalau mau beli wool atau apa dari sana sudah teruji gitu lah ya, ya. Kasarannya gitu lah ya, udah teruji dong harusnya. Nah terus saya juga suka kayak pattern-pattern yang Nordic. Kayak gitu, Icelandic. Jadi yang Fair Isle, segala macam kayak gitu-gitu ya. Jadi itu kan kombinasi woolnya. Gimana mereka di sana itu bisa hangat, tapi nggak tebel gitu loh benangnya ya kan. Karena di northern part Europe itu kan dingin sekali ya, apa namanya, kutub utara lah istilahnya gitu kan. Ya, cuman beli benangnya juga ya bukan dari kutub utara bawa ke sini sih ya. Ada beberapa supplier yang di Eropa itu ya biasanya dari Jerman juga ada Pasquali, terus apa dari Spain itu Katia. Ada juga yang untuk hand dyed, benang-benang hand dyed ini juga dari Eropa. Nah, apa namanya, benang Asia mungkin Asianya yang mana dulu ya? Kalau Asianya deket-deket Eropa ada Turki nih, lagi banyak tuh pasar di Indonesia. Iya ya, Turki juga termasuk Asia juga ya. Menurut Cece secara global aja deh, kalau dari Asia gitu gimana coba? Jadi gini, beda sama aturan negaranya mungkin ya. Yang saya ngelihat itu kalau misalnya Jerman itu paling strict sama kualitas barang. Jadi dari sejak kecil orang tua saya itu kan punya usaha konveksi. Kain, zipper, segala macam itu harus benar-benar lolos tes segala macam untuk bisa masuk ke Jerman. Jadi saya percaya barang-barang yang dari sana keluar pun dan mereka punya brand terkenal gitu ya, itu sudah pasti memegang sertifikat tertentu. Kalau enggak, dia nggak akan bisa, nggak boleh keluar gitu loh, nggak boleh dijual keluar. Nah, dari Asia ada beberapa negara mungkin yang ngomongnya kandungannya ini dan itu gitu, tapi di tes ternyata nggak seperti itu, atau dia label benangnya kurang jelas. Ya, jadi jadi hal-hal yang seperti itu menurut saya membuat kepercayaan saya terhadap produk tersebut berkurang gitu loh. Ya personal sih mungkin ya. Oh ya, saya juga ada sih sebetulnya benang dari Asia ya. Jepang itu saya pakai yang Hamanaka, akrilik Jepang. Amerika juga ada Circulo ini ya dari Brasil. Jadi mereka ini khusus saya pakai buat amigurumi. Amigurumi. Dan untuk alat rajutnya saya pakainya yang clover dari Jepang. Ya, jadi memang nggak jual yang lain, yang brand lokal atau apa, ya kita memang mau segmentasinya seperti itu. Betul. Sebetulnya Adi juga ada
alat crochetnya. Cuman kenapa ya aku nggak pakai Adi? Nah, ini salah satunya, saya bisa lihatin nih. Nih, kenapa? Adi itu ada satu crochet hooknya dia. Jadi setiap brand itu kan punya produk unggulannya, Betul. signature produknya dia. Mungkin Adi ini adalah ini untuk crochet hooknya dia, Adi Grip. Cuman bentuk ergonomisnya ini membuat kita harus megangnya seperti ini. Knife Lebih ya. cocok. Iya. Dan karena dia ini besar, kayaknya kurang cocok sama tangan orang Asia. Oke. Tangan saya gede sih ya, jadi ini. Terus harganya per bijinya ini juga sudah mahal. Oh. Jadi mungkin nggak cocok untuk pasar Asia lah ya. Iya, iya. Dia juga ada sih yang kecil gitu ya kan, yang apa namanya, yang signature-nya dia juga ini yang baru-baru ini kan, namanya Adi Walnut. Oh, ini dari Jadi kayu, walnut. Oke. Novel itu ya, karena ada gripnya. Ini juga enak, tapi gitu lagi karena produk kayu itu dia lebih mahal. Jadi ini satu bijinya harga retailnya nanti jatuhnya mahal. Jadi saya juga nggak jual yang ini. Jadi Adinya lebih berfokus ke jarum-jarum knitting ya, Iya, ya? Iya, betul. Jadi memang karena memang terkenal ya Jerman itu quality dari nggak hanya knitting dan crafting ya, saya rasa kayak elektronik, itu kan banyak juga dari Jerman yang bagus-bagus kan. Nah, tadi yang Cece udah sebut nih, ada benang-benang Pasquali, Katia, itu semua tersedia di Passionné. Iya, ada. Nah, teman-teman nanti bisa langsung, kalau yang Surabaya dan sekitarnya bisa langsung mampir aja ya ke toko Passionné. Nanti Cece bisa tulis alamatnya juga ya. Ya, nah untuk produk baru dari Passionné adalah hand dyed yarns, yang mana tadinya saya lihat di Indonesia ini nggak banyak dyersnya ya yang membuat, dan untuk harga juga masih mahal ya kalau mau import atau mau beli dari luar. Nanti dijual di sini juga sudah nggak bisa dijual lagi gitu. Jadi untuk membuat satu shawl aja itu udah mahal jutaan modalnya gitu kan. Nah, hand dyed yang saya buat ini otomatis adalah ya kayak seniman ya, jadi hasil karya sendiri yang pastinya mungkin nggak bisa dicontoh orang lain. Gitu loh. Begitu juga saya nggak bisa contoh punya orang lain karena kita masing-masing punya teknik khusus, punya campurannya yang khusus, dan itu yang menjadi signature dari kita masing-masing, tiap toko yang lain dari yang lain gitu. Oke, nah ini juga saya nyoba ini benang hand dyed dari Cerini ya. Ini juga lucu banget nih. Lagi on proses ini, saya lagi tanya-tanya tentang gimana cara bikin kaos kaki yang bagus sama Cerini. Nah, terdekat nih dari Passionné ada upcoming project apa nih? Kalau yang terdekat ini mungkin ada pengumpulan topi ya, topi rajutan untuk bayi-bayi prematur. Jadi sebetulnya ini juga sudah berjalan hampir 1 tahun, dimulai dari sekitar bulan November tahun lalu ya. Nah, seperti ini. Oh iya, topi rajut. Ya, jadi di grup itu kita ada beberapa teman rajuters yang bisa bikin pola, dan ada teman-teman yang mungkin baru mulai belajar ngerajut gitu ya, crochet maupun knitting sudah bisa tapi masih pemula. Jadi mereka di sana juga punya kesempatan untuk belajar, dan benang-benang sisanya itu bisa dipakai. Ini ada dari Cute Paw ini. Oke, ya. Ya kan, ini Angela yang bikin pattern. Terus kita share pattern nih, misalnya yang ini juga, ini kan dari pattern ambil dari Pinterest aja banyak, itu kan banyak yang free pattern gitu ya. Boleh ya, Cie ya. Boleh. Jadi dari pola-pola gratis pun boleh ya. Boleh. Nah, ini yang bentuk knittingnya. Ini kita tema bulan ini bikin turban hat. Kalau ini saya pakainya benang katun lokal karena memang dimintanya katun ya. Jadi bayi-bayi prematur ini butuh kehangatan istilahnya, dan mereka butuh sampai nutup ke telinga. Terus nggak banyak aksesoris,
supaya selang-selang infus atau selang apalah itu untuk pernapasan tuh nggak mengganggu. Ya, jadi modelnya juga mungkin ya biasa-biasa gitu ya. Ini dari periode yang sebelumnya. Nah, kayak gini. Nanti ada sekitar 30-40 teman-teman yang tergabung dalam grup itu biasanya mereka kumpulin ke Pasione. Di bulan ini di tanggal 25 Juli nanti semuanya kirim ke Pasione. Baru nanti ada salah satu dokter yang juga tergabung di grup yang dia akan membagikan ke rumah sakit yang membutuhkan. Oke. Untuk ketentuan benangnya sendiri itu tadi yang harusnya tuh yang katun ya, J, yang kebanyakan katun ya. Katun. Oke. Apakah yang wool nggak boleh? Boleh juga sih. Kapan hari pernah coba merino wool, cuman belum tahu ya feedbacknya gimana. Apakah terlalu panas atau gimana? Karena terus sama kulitnya ini apakah dia sensitif atau tidak? Enggak? Iya, jadi kayak gitu. Katun pun bukan katun yang mercerais dia, yang katun yang kaku gitu loh. Katunnya katun yang kayak ini apa sih, benang Milko gitu ya? Milk cotton. Milk cotton ya. Oke. Nah, bagi teman-teman kalau mau ikutan C itu harus daftar dulu kah ke grupnya C Rini? Iya, boleh. Kalau memang mau tergabung di dalam grup WA itu boleh. Kalau misalnya mau langsung kirim produknya yang udah jadi hasil karyanya ke Pasione juga boleh. Diterima dengan senang hati. Oke, nah jadi teman-teman bisa langsung ya. Kalau misalnya ini kan untuk tanggal 25 ya. Kalau misalnya kelewatan nih seumpama teman-teman, aduh saya nggak keburu gitu. Itu boleh untuk next batch-nya boleh ikut ya, C ya? Boleh. Ada 25. Jadi kita tiap tanggal 25 lah ya. Mulai kirim nih dari segala penjuru. Ada dari Medan, ada dari NTT, ada dari Kalimantan gitu ya. Jawa sendiri juga ada. Nah, nyampe yang di sini kadang itu ada yang pas tanggal 25, ada yang lewat gitu. Ya, saya akan toleransi sampai memang sekitar biasanya tanggal 28, 29 baru saya kirim ke Ibu Astri. Ya. Nah, dari sana nanti Bu Astri yang distribusikan ya. Iya. Nah, teman-teman bisa langsung ikutan nih, mungkin ingin berbagi ya, benang-benang sisanya banyak gitu ya, bingung mau dibikin project apa, bisa ikutan di project premi ini ya di Pasione. Nah, ini sekarang saya punya quick fire question buat Cherry ini. Jadi jawabnya harus cepet-cepetan ya. Oke, yang pertama knitting atau crochet? Knitting. Yo, pasti ya, udah jelas deh, jawabannya udah jelas banget. Nah, yang kedua ikutan workshop atau ngadain workshop nih, saya lebih suka bikin workshop kalau ada waktu. Karena saya lebih suka mengedukasi sih sebetulnya. Nah, yang ketiga nih. Ini mungkin pilihan sulit mungkin, tapi nggak sulit mungkin ya. Ini adalah milih nih antara Adi atau Clover. Karena kalau Clover kan saya pakainya untuk crochet ya. Dan Adi saya pakainya buat knittingnya. Jadi gimana cara milihnya ya? Jadi dua-duanya gimana ya? Sesuai kebutuhan ya sih. Iya. Pas lagi mood crochet pakailah Clover. Kalau pas lagi mood knitting pakai Adi. Gitu. Nah, itu tadi quick fire. Sekarang pertanyaan terakhir nih, C. Nah, bisnis di bidang ini kan, bidang crafting ini kan memang nggak gampang gitu ya, dan nggak banyak gitu. Maksudnya biasanya itu dari komunitas gitu ya, berbekalnya dari komunitas. Nah, ada tips nggak nih dari Cherry ini untuk teman-teman yang mungkin ingin cobain bisnis nih, buka toko benang atau jualan beberapa produk knitting dan crochet, mungkin silakan tipsnya untuk teman-teman. Sebetulnya setiap dari kita itu memulai usaha itu kalau dimulai dari apa yang kita passionate ya. Jadi yang kita suka itu pasti lebih bisa survive ketimbang yang cuma sekedar coba-coba karena punya modal. Betul. Ya. Nah, tapi kalau memang nggak punya strategi, nggak punya segmen pasar, nggak punya bisnis plan, itu juga nggak bisa jalan ya. Nah, tips saya mungkin buat teman-teman yang juga punya toko benang atau yang mau buka usaha seperti kalian harus punya satu uniqueness
atas toko kalian gitu loh. Apa sih yang unik dari toko kalian yang nggak ada di tempat lain gitu. Nah, mungkin kalau di tempat saya sih khusus memang Eropa gitu ya. Terus dan memang lebih banyak yang knitting dan barang-barangnya itu import. Jadi kalau mau cari benang lokal di tempat saya pasti nggak ketemu gitu. Nah, lalu satu lagi saya semuanya kepengennya itu memang bahannya itu yang organik atau yang paling kecil merusak lingkungan istilahnya itu gitu ya. Jadi kayak misalnya benang merino dari Pasquali itu dia juga punya sertifikat yang menyatakan bahwa merinonya dia itu mulesing free. Artinya diambil dari domba-domba yang memang sehat dan bukan domba yang sakit terus atau diambil secara paksa bulunya gitu ya. Terus jadi kualitasnya terjamin lah ya. Source-nya juga terjamin. Iya, betul. Jadi kalau dibilang harganya mahal nggak? Iya, otomatis harganya akan lebih tinggi ketimbang tempat lain atau merek lain yang nggak ada sertifikat seperti itu. Tapi itu salah satu segmentasi dari toko saya memang ya. Lalu misalnya dari Adi sendiri itu di pabriknya pada saat membuat jarum itu kan saya juga ada lihat cara pembuatan jarumnya dia ya. Setelah dibentuk, jadi gini, di dalam Adi itu pekerjanya itu semuanya itu sudah puluhan tahun yang kerja di sana, minimal belasan. Jadi udah dari ada yang turun temurun malah, bahkan ownernya pun sudah turun temurun dari kakek, anak, cucu sekarang. Nah. Pengelolaannya dia itu air yang dibuat nyuci besi ini tadi mereka kelola dan dibuang ke luar itu airnya aman untuk diminum bahkan. Jadi bersih banget ya. Airnya sudah dikelola. Memang dibuang bukan untuk diminum tapi maksudnya aman gitu loh. Ya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang saya suka support perusahaannya juga. Nah, kalau misalnya brand lain saya sih nggak tahu ya. Nah memang itu segmentasi saya. Nah untuk teman-teman yang lain mungkin bisa dilihat lah siapa sih pasaran sekitarnya itu dulu di dekat-dekat tokonya gitu ya kan, di dekat area tempat buka tokonya ini target marketnya seperti apa, lifestyle-nya mereka seperti apa. Karena saya mulainya dulu juga dari satu orang murid yang saya jual adalah benang koleksi saya. Bukan benang import. Dia memang benang koleksi pribadi ya, belinya di luar, cuman dari koleksi pribadi gitu ya kan. Nah, nanti dari sana mungkin bisa berkembang, disesuaikan lagi. Oh, ternyata teman-teman yang datang, klien-klien yang datang itu sukanya bikin tas. Oh, sukanya bikin rajutan knitting atau apa gitu ya. Jadi nanti disesuaikan lagi gitu. Nah ini menarik banget ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dengan Cerin ini mendapat banyak banget ilmu nih teman-teman. Nah bagi teman-teman nih yang pengen juga ngobrol-ngobrol, ketemu langsung sama Cerin ini, bisa kemana nih Ce alamatnya Passione Yarn? Passione ini ada di Graha Natura, Soho 2, Blok DS 01. Jadi di perumahan Graha Natura di dalam Jalan Raya Sambikerep, Lontar. Nah, langsung datang aja nih teman-teman. Kalau di sosial medianya C, Instagram mungkin atau di e-commerce ada juga? Ada di IG kita Passione Yarn Store. Kalau di e-commerce kita masih set up website sendiri, tapi sementara ini ada di Tokopedia dan Shopee. Tokopedia dan Shopee. Nanti untuk detailsnya akan saya catat semua teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung klik juga ke linknya ya. Ini terima kasih banyak ya Cerini. Ini saya udah diizinkan untuk datang dan mengobrol-ngobrol banyak banget. Saya dapat insight banyak banget dari Cerini. Benangnya juga lucu-lucu banget ya teman-teman. Jadi semua tadi benang-benang yang udah diceritakan Cerini itu juga tersedia di tokonya di Passione sini. Jadi teman-teman harus kudu langsung check out. Ini lucu banget tokonya dan ada coffee-nya juga ya, coffee shop. Jadi asik dah, seru banget bisa ngerajut sambil ngopi juga nih.
Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak ya, Ya, Cerini ya. sama-sama. Kita ketemu di video berikutnya, teman-teman. Oke. Sampai jumpa. Dadah.